Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini yang akan memimpin doa adalah Aprianor. Aprianor, maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Hadir Bu. Aprianur. Hadir Bu. Hendrawan. Hadir Bu. Reno Sandika Hidayat. Hadir Bu. Rusda. Rusda berarti tidak hadir Pak. Berarti satu orang hari ini tidak hadir. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dahulu alat-alat tulis kalian. Buku, pensil, semua dikeluarin dulu dari dalam tas kalian. Sudah siap? Sudah. Baik, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pelajaran minggu yang telah lalu. Siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bersih itu singkat. Ayo, siapa yang ingat tentang apa kemarin? Ayo, Api, tentang apa? Tentang najis dan cara mensucikannya. Ya, bagus. Tentang apa lagi? Tentang apa? Tentang berwudu. Tentang apa lagi? Tentang tayamum. Bagus, Hendra. Tentang tayamum. Nah, berarti kalian sudah mengingat pelajaran yang telah lalu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang, masih ingat ada berapa nama-nama nabi yang wajib kita ketahui? 25 Bu. Ada berapa? 25. Bagus, ada 25. Coba sebut nama-nama nabinya. Nabi siapa saja? Ayo. Nabi Adam, iya. Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub. Nabi siapa lagi? Idris. Nabi Idris. Nabi siapa lagi? Hud. Hud. Bagus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ibu semuanya, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi kisah teladan Nabi Ayub, nah Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan riwayat hidup Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, mampu menjelaskan cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Baik, sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nabi Ayub alaihissalam, tapi tidak sombong. Terkenal sabar, serta dermawan dan suka menolong
beberapa kali mengandung bayi kembar, dan beliau kembali dikaruniai anak yang banyak. Dengan yang diambil dari sini tersebut yaitu yang pertama, dermawan dan suka menolong. Yang kedua, tidak mengeluh ketika sakit parah. Yang ketiga, tetap tabah dan sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berkeyakinan bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, sebelum Ibu memulai menjelaskan pelajaran tentang kisah teladan Nabi Ayub, yuk sebentar tepuk semangat dulu supaya semangat belajarnya. Tepuk semangat. 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 Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub dulunya adalah seorang yang kaya raya. Beliau memiliki ladang yang luas, kemudian hewan-hewan yang banyak. Meskipun ladangnya luas, meskipun peternakannya banyak, Nabi Ayub tidak sombong. Beliau tetap memberikan sedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim. Allah memberikan beberapa cobaan kepada Nabi Ayub. Yang pertama, cobaan pertama, Allah mengambil semua harta Nabi Ayub. Semua hewan, tanaman, semuanya mati. Dan cobaan yang kedua, semua anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub menderita penyakit kulit. Jadi hampir saja semua pori-porinya ini dipenuhi oleh bisul. Serta penyakit yang diderita Nabi Ayub itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang kisah teladan Nabi Ayub, kalian berkelompok nanti berdiskusi untuk mendiskusikan masalah yang sudah ada di lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya akan Ibu bagikan kepada kalian, jadi nanti ditulis jawabannya langsung di lembar ini ya. Nah, Ibu bagikan dulu. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nih. Itu ada di sana. Keteladanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Sawah dan ladangnya sangat luas, tanamannya subur, binatang ternaknya sangat banyak. Beliau mempunyai beberapa putra yang baik dan berbudi. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang suka memberikan hartanya untuk fakir miskin, yatim piatu, dan memuliakan tamu. Meskipun Nabi Ayub alaihi salam kaya, beliau tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bersikap sombong. Allah memberi beberapa cobaan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Cobaan pertama, Allah mengambil semua harta Nabi Ayub alaihi salam.
semua tanaman dan hewan ternaknya mati. Walaupun hartanya habis dan jatuh miskin, Nabi Ayub tetap teguh beriman. Beliau menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Cobaan berikutnya, semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalam yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam sangat sedih dengan kepergian anak-anaknya. Namun, walaupun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap ikhlas dan sabar. Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit kulit. Beliau menderita sakit tersebut selama kurang lebih 7 tahun. Kondisi Nabi Ayub alaihissalam sangat memprihatinkan. Tubuh Nabi Ayub alaihissalam dipenuhi luka yang sangat banyak dan tidak sedap dipandang mata. Karena penyakitnya itu, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi orang-orang di sekitarnya. Meskipun begitu, beliau tetap bersyukur dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keimanan Nabi Ayub alaihissalam yang tidak goyah, Allah mengutus Jibril untuk mendatangi Nabi Ayub alaihissalam dan menyuruh untuk memerintahkan kali-kalinya ke bumi. Maka terpancarlah air yang hangat dan beliau diperintahkan untuk mandi dengan air tersebut. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan untuk menggunakan pipinya. Maka terpancarlah air sejuk dan panas. Beliau diperintahkan untuk meminum air tersebut dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit beliau berangsur-angsur sembuh. Setelah Allah memberikan nikmat kesehatan kepada Nabi Ayub alaihissalam, selanjutnya Allah kembali memberikan rahmat kepadanya. Istrinya beberapa kali mengandung bayi kembar dan beliau kembali dikaruniai anak yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub seperti sedia kala. Kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan dari hasil diskusi dari kelompok 1. Yuk, ada yang bertanya? Silakan. Ya, Reno, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa Allah memberikan cobaan amat berat bagi Nabi Ayub? Nah, tadi pertanyaan dari kelompok 2 adalah mengapa Allah memberikan cobaan yang teramat berat kepada Nabi Ayub? Kenapa? Agar keimanan Nabi Ayub alaihissalam semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, supaya keimanan Nabi Ayub alaihissalam semakin kuat. Ya, silakan kepada kelompok 1, silakan duduk. Tepuk tangannya sekali lagi. Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang kisah Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub keturunan Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Allah menguji Nabi Ayub tadi dengan beberapa ujian. Ujian pertama apa tadi? Semua kekayaan Nabi Ayub diambil. Iya, semua kekayaan Nabi Ayub diambil. Ujian kedua apa tadi? Anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang mati. Nah, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang mati semua. Kemudian yang ketiga apa lagi tadi? Nabi Ayub diberi penyakit kulit. Nabi Ayub diberi penyakit Kulit. Kemudian karena kesabaran Nabi Ayub, akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Penyakit kulit yang diderita sembuh dan Allah pun mengembalikan semua kekayaan dan anak-anak Nabi Ayub yang sudah diambil oleh Allah. Baik anakku, nanti Ibu akan berikan PR di WA. Tolong nanti dikerjakan lah di rumah. Baik. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sudah selesai pelajaran kita pada hari